Sabar ya, sama. Oke, kita ini pertemuan ke-8, berarti kan ada 3 minggu lagi. Nah, kemarin kan memang di kalender itu biasanya pertengahan bulan selesai. Itu kan 17 Mei kan? Terakhir. Tapi karena kita kemarin nggak ada TTM offline yang di Taipei, jadi hitungannya pas 11 minggu gitu, jadi nggak ada yang seminggu 2 kali kan, jadi bisa sampai akhir Mei. Kemarin juga sudah dikonfirmasi sama pihak akademik, jadi kita nanti terakhir pertemuan itu tanggal 30 Mei 2020. Jadi Oke, siap. Kalian ada yang dipercepat ya masih ya mata kuliahnya? Ada. Iya sih. Berat juga nanti tugasnya. Banyak. Lumayan. Iya, tapi nanti kan udah selesai kan kalian sekitar tanggal 15. Nanti kan tinggal mata kuliah saya. Iya. Tinggal mata Satu kuliah. mata kuliah udah selesai, datang tanggal 17 sudah selesai. Jadi ada enaknya juga sih, ada nggak enaknya juga. Iya. Oke, gimana kelompok selanjutnya? Apakah siap? Insyaallah siap, Miss. Oke, hari ini kita akan membahas modul 7 TTM online yang ke-8. Untuk kelompok yang presentasi, saya persilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu Riris dan teman-teman. Pada kesempatan ini kami kelompok 5 akan menyampaikan modul 7, yaitu tentang memotivasi karyawan untuk menghasilkan produk berkualitas. Penasaran apa aja yang terdapat di modul 7 itu? Yuk mari menyimak. Dan jangan lupa siapkan pertanyaannya, bukan subscribe ya. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Siti Mariani, pemateri kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, dan pemateri yang ketiga akan disampaikan oleh Karyuni. Oke, langsung saja. Pemateri pertama, Kak Siti Mariani, saya persilakan. Kak Siti. Kak Siti. Bentar, dia bilang nggak ada suaranya katanya. Nggak ada suara? Ya nggak ada suaranya katanya, bentar. Oh, oke. Maksudnya responding. Bentar ya. Bentar. Emang nggak bisa ditukar dulu slide-nya sama yang bisa? Oke. Aku membacakan punya bagiannya Kak Ani dulu. Sambil menunggu Kak Aninya ini bisa. Yang pertama ada produktivitas karyawan. Produktivitas merupakan rasio output barang dan layanan dibandingkan dengan input sumber daya seperti modal dan tenaga kerja. Efisiensi menjelaskan tingkat kegiatan yang menghasilkan kuantitas output tertentu dengan konsumsi minimum dari input atau menghasilkan output terbesar dengan input tertentu. Efisiensi berhubungan dengan output dari sumber daya input yang dihasilkan dengan efektif, dan efisiensi merupakan doing rates. Efektivitas menghubungkan output atau sasaran operasi. Efektivitas merupakan doing the right things. Motivasi merupakan seperangkat kekuatan yang menyebabkan orang mau melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Menurut Alban dan Giffin tahun 2009. Next.
Halo, halo. Iya, halo. Kani? Iya, saya udah bisa masuk nih. Ya, langsung ini baca itu Sampai mana? teori-teori motivasi. Oke. Teori motivasi. Yang pertama, teori klasik yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor yang mengatakan bahwa karyawan hanya termotivasi oleh uang. Yang kedua, teori keprilakuan awal yang dikenal dengan percobaannya yaitu Hawthorne Studies. Hasil percobaan tersebut bahwa produktivitas karyawan bukan hanya disebabkan oleh lingkungan fisik saja, melainkan juga dipengaruhi oleh teori hubungan antara manusia. Jadi, manajer perlu memberikan perhatian terhadap karyawan. Yang ketiga, teori motivasi kontemporer. Teori motivasi kontemporer ini dibagi menjadi dua, yaitu teori pengharapan yang menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan penghargaan yang mereka inginkan dan mereka percaya bahwa kesempatan atau harapan mereka akan tercapai. Terus yang kedua, teori keadilan. Teori keadilan menyatakan bahwa keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi pada perusahaan tergantung pada penilaiannya terhadap keadilan atas penghargaan yang diterimanya. Teori keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu teori distributive justice atau keadilan mendistribusikan penghargaan. Yang kedua, procedural justice, keadilan dalam proses yang digunakan untuk menentukan hasil. Dan yang ketiga, interactional justice atau keadilan dalam memberikan perlakuan dan tanggapan pada orang lain. Teori keperilakuan awal. Teori keperilakuan awal dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, teori X. Teori X mengatakan bahwa orang pada dasarnya malas dan tidak mau bekerja sama, sehingga harus diberi penghargaan dan hukuman agar mereka dapat bekerja secara produktif. Karena pada umumnya, karyawan dipandang tidak menyukai tanggung jawab, berpusat pada diri sendiri, melakukan resistensi terhadap perubahan, dan begitu kurang pintar. Yang kedua, teori Y, yang menyatakan bahwa orang pada dasarnya semangat, ingin tumbuh dan berkembang, memiliki motivasi tinggi dan ingin selalu produktif. Pada umumnya, karyawan juga dipandang mampu bekerja secara mandiri, pintar, memiliki ambisi, dan bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, bahwa manusia memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda-beda dan mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhannya. Teori dua faktor yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang menyatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan kerja tergantung pada dua faktor, yaitu higienis faktor atau kondisi kerja, dan yang kedua adalah motivation factor atau pengenalan pekerjaan secara baik. Teori X dan teori Y. Menurut Robin dan Jatzke, dengan melihat kerangka hierarki kebutuhan yang dipaparkan Maslow, teori X lebih diterima oleh individu yang mempunyai kebutuhan pada level rendah, sedangkan teori Y lebih diterima oleh individu yang mempunyai kebutuhan pada level tinggi. Menurut Josh Gregor, manajer yang lebih menerima teori Y dapat lebih memotivasi dan memuaskan karyawan karena karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan mempunyai tanggung jawab dan pekerjaan yang lebih menantang. Teori hierarki Maslow. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki beberapa kebutuhan yang berbeda. Kebutuhan tersebut digolongkan dalam 5 tingkatan, yaitu tingkatan fisiologis, rasa aman, sosial, pengharapan, dan aktivasi diri. Apabila kebutuhan yang lebih rendah telah terpenuhi, maka mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan di atasnya. Contohnya, setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, mereka akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan rasa aman, sosial, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya adalah motivasi. Motivasi kerja dapat disebabkan oleh job characteristic. Antara lain, job characteristic dengan outcome dimoderasi oleh knowledge and skill, growth history, company satisfaction, need for achievement. 5 karakteristik pekerjaan yang membantu mengembangkan 3 kritikal psikologis stage sehingga dapat mempengaruhi outcome.
yaitu high level of scope variety, task deficit, task significance, automatic, dan feedback. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Uus Trisula. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Ani. Saya akan melanjutkan tentang materi saya tentang mengolah tenaga kerja. Nah, pengolahan tenaga kerja ini merupakan upaya untuk meningkatkan kontribusi produktif tenaga kerja terhadap perusahaan yang dilakukan dengan berpegang pada prinsip dan melaksanakan fungsi administratif serta fungsi operasional. Perencanaan sendiri bertujuan memastikan manajemen dalam perusahaan tersebut tersedia. Perusahaan yang sesuai dengan tempat yang dibutuhkan dan keahlian yang dibutuhkan. Dan ada 4 fase perencanaan sumber daya manusia, yaitu memperoleh dan menganalisis data untuk peramalan ekspektif human resource demand, menentukan bisnis plan masa mendatang, dan meramalkan human resource supply masa mendatang. Penyusunan sasaran sumber daya manusia, mendesain dan menerapkan program yang memungkinkan organisasi mencapai sasaran sumber daya manusia, memonitor dan mengevaluasi program-program tersebut. Next. Mengolah tenaga. Ini ada bagian, ada sasaran perusahaan, struktur organisasi, kebijakan karyawan sementara, paruh waktu, dan peramalan permintaan. Ada kepemimpinan dan motivasi, peramalan kebutuhan sumber daya manusia, program pelatihan dan efek kurva pembelajaran, batasan lembur, perampingan, hambatan kapasitas peralatan, dan hambatan aliran kas. Gambar tersebut memaparkan bahwa sasaran perusahaan membantu mendefinisikan struktur organisasi, kebijakan penggunaan karyawan temporer atau sementara, subkontraktor, dan mengembangkan kerangka untuk peramalan permintaan pelayanan. Hambatan pesanan sumber daya termasuk hambatan dalam lembur, perampingan kapasitas peralatan, dan hambatan aliran kas. Rekrutan berarti mengidentifikasi dan menarik orang yang dapat mengisi posisi dalam perusahaan, kemudian membuka lamaran. Kesesuaian individu dan organisasi. Model interaksionis mengasumsikan bahwa perilaku manusia yang secara terus-menerus dipengaruhi oleh interaksi faktor person situation. Interaksionis teroris memiliki hipotesis bahwa fit antara person organisasi ini fit menyebabkan positif outcome dan meningkatkan employee attitude dan mengurangi stres dan turnover. Mekanisme pemilihan karyawan merupakan praktik penciptaan person organization fit. Derajat kesesuaian individu dan organisasi adalah dinamis. Sasaran keduanya berubah secara terus-menerus dan keduanya saling beradaptasi. 2. Kesesuaian terpisah antara individu dan organisasi. Kesesuaian antara kemampuan individu dan persyaratan pekerjaan berpengaruh pada kinerja. Kesesuaian antara kebutuhan individu dan budaya organisasi mempengaruhi job satisfaction. Rekrutmen karyawan. Prosedur mencapai kesesuaian karyawan dan organisasi. Menganalisis pekerjaan dan organisasi. Analisis organisasi yang menyetujui komponen pekerjaan yang mempengaruhi keberhasilan. Mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh pekerjaan. Sama halnya dengan keyakinan yang dilakukan untuk mencapai anggota organisasi yang efektif. Organisasi menggunakan teknik pemilihan yang memungkinkan individu dan organisasi menghargai kesesuaian. Teknik menilai organisasi cocok dalam proses seleksi. Ada interview, wawancara mengukur kepribadian, pemilihan karakteristik skala
kompetensi, dan terakhir key metodologi. Next. Pelatihan dan perkembangan karyawan. Rationalistic approach atau pendekatan rasionalistik. Kompetensi individu merupakan atribut yang melekat terhadap individu. Merupakan susunan atribut khusus seperti knowledge and skill yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Pada the worker oriented, itu kompetensi sebagai susunan atribut yang dimiliki karyawan. Knowledge, skill, attitudes. Deskripsi terlalu umum dan abstrak. The work oriented, kompetensi dikaitkan dengan atribut, namun yang menjadi fokus adalah pekerjaan. Daftar kegiatan kinerja. Daftar kegiatan kerja tidak menunjukkan atribut untuk mencapai efisiensi kerja. The multi-method oriented, bersifat dari kompetensi. Pelatihan dan perkembangan karyawan. Interpretative approach atau pendekatan interpretatif. Alternatif dari pendekatan terhadap kompetensi yang didasarkan pada fenomena. Atribut khusus yang digunakan untuk melaksanakan kerjaan terutama dalam konteks dependence melalui pengalaman karyawan di tempat kerja. Positive transfer of training. Positive transfer of training didefinisikan sebagai suatu derajat di mana para pengikut pelatihan secara efektif mendapatkan fast knowledge, attitudes, and skill. Condition of transfer meliputi bahan yang dipelajari dan mempertahankan materi yang dipelajari kerja. Selama prosedur transfer of training lebih dari fungsi pembelajaran original dalam program pelatihan. Training input factor. Desain pelatihan, prinsip pembelajaran, bahan pelatihan, pekerjaan sesuai pelatihan. Karakteristik peserta, kemampuan, keahlian, dan kepribadian. Karakteristik lingkungan kerja, dukungan supervisor dan rekan kerja. Training outcome. Banyaknya pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan dan jumlah penggunaan materi pelatihan dalam kerja nyata setelah pelatihan selesai. Pelatihan dan perkembangan karyawan. Ada 4 prinsip dasar learning. Elemen yang sama, identikal elemen yang dapat memaksimalkan daya ingat sebagai tanggapan setelah training. Prinsip umum. General principle. Cara peserta berpikir, peran umum dan prinsip teori dasar dari materi pelatihan. Stimulus variability, di mana positive transfer akan maksimum ketika berbagai dorongan pelatihan diterapkan. Yang terakhir ada kondisi praktik. Metode pelatihan. Ada work training method, yaitu memberikan manfaat bagi peningkatan training outcomes bila intelijensi peserta tinggi, tapi didistribusikan tidak massal dan materi pelatihan. High impact organization, tetapi low impact complexity. Part training work method memberi outline sebagai part training adalah detail atau bagian dari outline. Penilaian kinerja karyawan. Kinerja merupakan kemampuan kerja atau sesuai yang dicapai atau prestasi uang diperlihatkan merupakan realitas objektif yang dapat diketahui dan diobservasi menurut George M. Ferris tahun 1993. Penilaian dalam lingkungan kerja. Tes yang kinerja karyawan, kemungkinan karyawan yang mengapresiasikan pandangannya, menentukan upah atau penghargaan dan pemberian sanksi atau hukuman, menentukan promosi karyawan, jenis penilaian kinerja, penilaian pengembangan karyawan, penilaian pemeliharaan, mempertahankan kinerja karyawan, penilaian perbaikan karyawan yang rendah.
Penilaian kinerja karyawan. Teknik penilaian kinerja. Teknik yang tepat ditentukan oleh kesesuaian antara struktur organisasi, keinginan karyawan untuk mandiri, dan ciri pekerjaan. Rekomendasi penilaian kinerja menurut nilai tahun 1978. Berlaku berdasarkan penentuan prosedur khusus dan kinerja yang diharapkan bagi karyawan yang tidak ingin mandiri dan selalu menginginkan rutinitas. Penilaian berdasarkan sasaran itu menentukan kinerja yang agak luas bagi karyawan menginginkan otonom secara moderat sebelum pekerja moderat. Pertimbangan subjektif yaitu penentuan kinerja secara spesifik bagi karyawan yang sangat independen dan sangat tidak menginginkan rutinitas. Penilaian kinerja setting atau diri sendiri atas langsung anak, dan terakhir ada anak buah subordinate setting. Variabel kemampuan penilaian mempengaruhi kinerja karyawan. Variabel kemampuan penilaian yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah kesempatan penilaian untuk mengobservasi perilaku kerja orang dinilai, karakteristik penilaian, pelatihan bagi penilai dan ketersediaan standar penilaian yang tepat. Mood Detois dan Petis tahun 1978. Penilaian kinerja karyawan. Faktor yang dinilai dalam kinerja kerja menurut Monto Wilbloch tahun 1997 ada kinerja petugas, ada kinerja di luar tugas yaitu non-text performance atau contextual performance. Permasalahan penilaian kinerja antara lain keakurasian penilaian kinerja, kesulitan menunjukkan kegagalan format penilaian, tidak memadainya isi penilaian, penolakan atau resistensi penilaian terhadap tanggapan pihak lain, dan implikasi dari tujuan penilaian bagi penilai yang dinilai. Keterbukaan dan komunikasi antara pemimpin dan anak buah merupakan faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan penilaian kinerja. Next. Pemberian atau kompensasi. Penghargaan atau kompensasi. Penghargaan dapat berpengaruh, memperkuat perilaku, pengulangan perilaku, atau tidak memperkuat perilaku. Bhattacharya dan Mukherjee tahun 2009. Penghargaan merupakan segala sesuatu yang memperkuat atau mempertahankan perilaku karyawan dalam perusahaan dan dapat bersifat ekstrinsik atau intrinsik. Ekstrinsik seperti berupa keuangan, keamanan kerja, ujian, hubungan baik dengan supervisor dan rekan kerja. Intrinsik meliputi informasi, kepercayaan, variasi keahlian, pengenalan, dan kepuasan. Pencapaian dan lain-lain kurang nampak namun berpengaruh dalam perilaku. Pemberian atau kompensasi. Penghargaan atau kompensasi. Pemberdayaan dapat membantu organisasi dan karyawan dua macam pendekatan pemberdayaan. Pendekatan struktural. Pendekatan praktik manajemen bertujuan mengakui atau memberi kuasa dan keputusan membuat kewenangan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam organisasi. Pendekatan psikologis merupakan kondisi psikologis dan kemungkinan psikologis mendorong perasaan mampu melakukan pekerjaan karena sering melakukannya self-efficacy. Sistem pemberian penghargaan yang paling disukai adalah upah berdasarkan kinerja sistem pemberian penghargaan. Kastemisasi seperti ada umur, kesempatan, posisi, dan capaian pendidikan. Fleksibel mengakomodasi perbedaan sikap karyawan yang berkontribusi pada kepuasan pengupahan. Konsep pengelolaan sumber daya manusia. Teori dasar penilaian kinerja karyawan. Teori peran yang menyatakan bahwa kinerja karyawan merupakan fungsi dari individu dan organisasi atau mengkombinasikan perspektif psikologi dan sosiologi. Menurut Han tahun 1996. Teori identitas menunjukkan bahwa peran yang harus dimainkan karyawan menunjukkan identitasnya sebagai warga organisasi. Menurut Greenberg dan Baron tahun 2008. Teori atribusi
menyatakan bahwa interaksi yang nyata antara penilaian dan yang dinilai pekerja akan membantu keakurasian penilaian kinerja tersebut. Teori kepribadian implisik menyatakan bahwa dalam penilaian kinerja bisa terjadi adanya distorsi sistematik hubungan antara penilaian berdasar ingatan dan efek halo. Keterkaitan antara sifat yang dijustifikasi dari perilaku yang nampak. Teori kognitif sosial menyatakan bahwa penilaian kinerja sebaiknya menggunakan observasi dari waktu ke waktu dan mengadakan analisis terhadap informasi dari berbagai sumber menurut Bandura tahun 2001. Next. Konsep pengelolaan sumber daya manusia, perputaran kinerja. Faktor yang mempengaruhi perputaran kinerja antara lain persepsi terhadap keamanan kerja, kehadiran serikat kerja, kepuasan kerja, senioritas kerja, variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, banyaknya tanggungan, dan komitmen organisasi. Rotasi pekerjaan merupakan transfer lateral karyawan antara pekerja dalam suatu organisasi. Rotasi merupakan bentuk on-the-job training menurut Champion et al. 1994 dan merupakan fungsi staffing. Macam rotasi, ada frekuen rotasi yang sering dilakukan, kali frekuen rotasi cukup sering dilakukan, dan rotasi pengembangan karir. Selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Karini. Kak Karini, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, makasih buat Kak Uus. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ketenagakerjaan, yaitu next book. Hubungan ketenagakerjaan ini meliputi dua ya, ada serikat pekerja dan peraturan ketenagakerjaan, lalu yang kedua ada perselisihan dan disiplin tenaga kerja. Next book. Ibu next. Serikat pekerja dan peraturan hubungan ketenagakerjaan. Mungkin kalian bertanya, apa sih serikat pekerja? Lalu tujuannya serikat pekerja itu apa? Tujuannya dibentuk serikat pekerja itu apa? Dan kenapa karyawan berkeinginan bergabung dalam serikat pekerja? Jadi, serikat pekerja merupakan asosiasi para karyawan untuk jangka waktu yang panjang dan berlangsung secara terus-menerus. Tujuannya dibentuk serikat pekerja adalah mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab antar karyawan maupun antar karyawan dan pengusaha. Di sini ada dua ya, yang pertama itu tujuan internal, lalu yang kedua ada tujuan eksternal. Tujuan internal sendiri, dia itu mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab antar anggota serikat pekerja. Lalu yang eksternal ini mengembangkan kerjasama dan tanggung jawab terhadap pengusaha dan lingkungan. Terus di sini minat karyawan bergabung dalam serikat pekerja juga berhubungan dengan faktor demografi, ekonomi, dan sikap terhadap prospek karir dan persepsi ketidakpuasan yang tinggi terhadap stres kerja berhubungan dengan kepeminatan ya. Ada dua kondisi yang memprediksi keinginan mereka bergabung dalam serikat pekerja, yaitu yang pertama, karyawan merasa tidak puas dan yakin bahwa mereka secara individu tidak dapat mempengaruhi perubahan kondisi tersebut. Yang kedua, mayoritas karyawan yakin bahwa kesepakatan kolektif akan memperbaiki kondisi yang lebih baik daripada perubahan pekerja. Maksudnya itu cari kerjaan baru. Nah, ketidakpuasan secara konsisten ini berkaitan dengan minat membentuknya serikat pekerja ya, dan berhubungan dengan keinginan keluar dari tempat pekerja. Di sini ada peran dan fungsi penting serikat pekerja. Serikat memiliki peran dan fungsi penting ya. Yang pertama itu aku tulis cuma beberapa. Yang pertama itu menampung aspirasi dan keluhan pekerja. Yang kedua memperjuangkan hak dan kepentingan anggota baik secara langsung kepada pengusaha maupun melalui lembaga-lembaga seperti lembaga tripartit,
tripartit, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan lain-lain. Terus membantu menyelesaikan perselisihan industrial, aktif mengupayakan menciptakan atau mewujudkan hubungan industrial yang aman, harmonis, berkeadilan. Next, Bu. Terus juga ini pengusaha memiliki konsesi atau kelonggaran dengan serikat pekerja berdasarkan keharusan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja atau partisipasi karyawan dalam mengambil keputusan. Selain itu juga di sini ada kelonggaran manajemen ya yang mencakup rencana pemberian, penghargaan pengurangan, dan pembekuan gaji, keterbukaan laporan keuangan, dan tumbuhnya partisipasi serikat pekerja dalam mengambil keputusan manajemen. Program konsesi atau kelonggaran dan kerjasama hubungan dengan perbaikan pada kualitas persepsian dari hubungan manajemen dan karyawan. Serikat pekerja buruh itu dilindungi sama undang-undang ya, ada nomor 20 tahun 2000 itu tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang selanjutnya itu ada perselisihan dan disiplin tenaga kerja. Yang namanya perselisihan pasti tidak jauh dengan adanya konflik ya. Konflik sendiri itu merupakan proses yang dimulai ketika satu pihak mempersepsikan bahwa pihak lain memiliki perasaan negatif terhadapnya atau mengenai perasaan secara negatif pihak lain oleh karena pihak pertama tidak disukainya. Itu menurut Robin and Judge. Terus di sini ada 3 pandangan konflik, bukan politik ya, salah ketik. Menurut yang pertama itu pandangan tradisional, yang kedua pandangan hubungan karyawan, yang ketiga pandangan interaksionis. Pandangan tradisional ini berpandangan bahwa konflik adalah berbahaya dan harus dihindari, dicari penyebabnya sehingga tidak dapat mempengaruhi kinerja kelompok dan organisasi. Terus pandangan hubungan karyawan adalah konflik pandangan alamiah yang terjadi dalam kelompok dan organisasi dan tidak dapat dielakkan sehingga pandangan ini diterima dengan adanya konflik. Lalu yang ketiga ada pandangan interaksionis. Konflik harus diciptakan sebagai dasar mencapainya harmonisasi, kedamaian, dan ketenangan kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, tidak dianggap terhadap perubahan dan inovasi. Konflik tidak hanya merupakan kekuatan positif dalam kelompok, tetapi juga konflik secara absolut penting untuk kelompok agar lebih efektif. Jadi konflik itu nggak cuma buruk ya, konflik juga ada yang baik. Di sini ada 2 jenis konflik menurut Hebron and Screen 1998 itu mengenai tentang teori tentang konflik secara universal dan yang tidak hanya membahas pemogokan tetapi juga perputaran kerja, absen, sabotase, kedisiplinan, dan kecenderungan laten terhadap hasil tersebut. Lalu teori yang menjelaskan konflik laten dan nyata karena ketiadaan konflik yang tampak atau nyata merupakan indikator kesalahan dalam ketidakefektifan manajemen. Konflik diawali dengan adanya ancaman baik, ancaman terhadap individu maupun terhadap sekelompok individu. Menurut Rosea and Gracia Fetamour 2007. Sini ada 2 jenis konflik karyawan. Yang pertama itu konflik kepentingan, yang kedua konflik hak. Konflik kepentingan yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan melibatkan perselisihan melalui presensi atau merek buatan subjek untuk menjelaskan peran dan membuat mereka lebih dapat disetujui untuk mediasi. Lalu ada konflik hak, menunjukkan aplikasi dan interpretasi norma atau hukum yang telah mapan
sebelumnya, cenderung lebih sesuai hukum dan berlawanan karena berkaitan dengan benar dan salah. Ini ada dua jenis konflik menurut Greenberg and Baron. Ada 3 jenis ya. Yang pertama itu konflik substantif, konflik efektif, konflik proses. Konflik substantif itu terjadi ketika orang memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda berkenaan dengan keputusan yang mereka buat bersama orang lain. Nah, konflik ini bermanfaat membuat keputusan yang efektif karena banyaknya bahan pertimbangan. Sedangkan konflik efektif itu terjadi ketika orang mengalami ketidaksesuaian dalam kepribadian atau tekanan interpersonal sehingga mengalami frustasi dan marah. Sehingga terjadi karena setiap individu mempunyai latar belakang berbeda dan akan berkurang dengan saling memahami dan mengenal satu sama lain. Yang ketiga ada konflik proses. Konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat mengenai cara kerja kelompok yang dilakukan dan sumber daya dialokasikan serta kepada pihak tanggung jawab diletakkan. Next book. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk kelompok kalian itu di dalam pandangan interaksionis konflik. Di situ kan ada konflik itu harus diciptakan sebagai dasar terciptanya harmonisasi, kedamaian, ketenangan, kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, dan tidak dianggap terhadap perubahan dan inovasi. Nah, di dalam pandangan interaksionis tersebut, berikan contoh konflik yang seperti apa gitu. Contohnya. Nah, berikan contoh konflik pandangan interaksionis yang dianggap konflik tersebut harus diciptakan. Boleh? Nggak ada suaranya. Halo. Ya, dengar Suci. Oh. Maksudnya udah nggak pertanyaannya? Iya. Ya, terima kasih. Ayo. Kelompok yang presentasi. Halo, Kak Suci, dengar nggak? Halo. Jadi pandangan konflik interaksionis ini kayak misalkan Kak Suci, ini aku ambil dari contoh kehidupan sehari-hari ya. Oke. Kayak kan misalkan Kak Suci ini gajinya kurang nih, terus kita gaji dong sama bosmu. Kayak yang lain udah naik gaji, terus ya udah bosnya ngasih kan kita nggak mungkin dong bos kita langsung setuju. Kadang ada bos kita yang emang kayak keke gitu, nggak ngasih gaji, terus bosnya ngasih sesuai dengan peraturan UMR. Jadi kan Kak Suci sendiri merasa damai dong, kayak adil gitu, rata nih sama yang lain UMR-nya. Terus itu paham nggak? Kurang paham. Yang lain ada boleh nambahin nggak?
sih nangkepnya kayak gitu. Ayo, konflik itu apa? Coba, konflik itu apa? Konflik itu ya perselisihan. Perselisihan. Jadi tadi perselisihannya apa? Di contoh kamu itu perselisihannya apa? Soal uang kan Bu, kayak gaji. Gajinya menurut si karyawan tidak Iya, sesuai. menaikkan gaji. Oke. Terus itu ada yang bertanya. Pertanyaannya, maaf, tadi saya keluar dari Skype. Ayo Suci, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya, pada pandangan interaksionis, itu kan konflik harus diciptakan sebagai dasar tercapainya keharmonisasian, kedamaian, ketenangan, kerjasama dalam kelompok yang cenderung apatis, statis, dan lain-lainnya. Maksud saya contohnya itu seperti apa sih? Konflik yang seperti itu tuh yang seperti apa sih contohnya? Oke. Contoh. Ya, tadi ada. Kalau saya ya itu kan menurut pandangan saya dalam kehidupan sehari-hari ya kayak gitu. Kalau Pak Suci emang nggak ngerti, mungkin teman-teman yang bukan dari kelompok kami yang mempresentasikan lebih paham boleh menjawab, atau mungkin Ibu Riri sendiri yang mau menjelaskan. Iya, boleh Dewi, boleh bantu. Nanti saya terakhir. Boleh Dewi? Selamat malam Ibu Riri dan teman-teman. Di sini saya ingin ikut berpendapat ya tentang pertanyaan tadi dari Pak Suci, yaitu tentang pandangan interaksionis. Nah, di sini itu kan dia tentang konflik ya. Konflik itu kan seperti perselisihan. Maksudnya itu, contohnya itu dari pihak A misalkan sama pihak B ini mereka tidak sesuai, tidak mempunyai pemikiran yang sama, berarti akan terjadi konflik. Nah, di sini untuk konflik yang diciptakan sebagai dasar tercapainya harmonisasi, kedamaian, kesenangan. Nah, mungkin di sini pandangan interaksionis itu kan berinteraksi berarti. Nah, ketika mereka mempunyai konflik, nah, mereka menyelesaikannya seperti apa? Contohnya seperti yang tadi Pak Salim jelaskan, misalkan gaji nih. Nah, otomatis kan konfliknya itu berarti ada di bos sama di karyawannya. Jika karyawannya meminta kenaikan gaji, nah, si bos itu pasti mempunyai pertimbangan yang cukup rumit ya. Maksudnya contohnya dari segi, mungkin dia juga dari segi pengeluarannya, laporan keuangannya, kira-kira karyawannya ini bagus atau tidak kerjanya. Untuk pertimbangan seperti itu mungkin diadakan interaksi antara dua orang ini, antara bos sama karyawannya. Jadi diciptakannya sebuah kesepakatan. Misalkan bos memberikan gaji, tambahan gaji sesuai dengan permintaan karyawannya tersebut, tetapi dia seperti memberikan persyaratan mungkin seperti kamu harus lebih produktif lagi, lebih bagus lagi dalam pekerjaannya. Nah, dari karyawannya sendiri seperti apa? Apakah dia menyetujui persyaratan dari bosnya tersebut? Karena kan di sini kan ada pandangan interaksionis ya, berarti kan interaksi antara dua orang yang mempunyai konflik atau yang berselisih, sehingga akan terciptanya kedamaian, kesenangan, kerjasama dalam sebuah kelompok tersebut, sehingga tidak adanya konflik yang hanya diselesaikan oleh satu pihak, tetapi bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak. Mungkin seperti itu sih Bu yang saya tangkap ya. Saya tidak tahu benar atau salahnya, mungkin Ibu Febri dan teman-teman bisa koreksi saya jika saya salah. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dewi. Menjawab nggak ya? Suci paham yang dimaksudnya Kak Dewi. Mungkin tadi Kak Taryo nih jawabnya emang seperti itu, cuman agak tergesa-gesa sehingga mungkin saya tadi agak kurang paham. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang mau menambahkan? Coba
Oke, terima kasih Dewi sama Taryuni beserta Suci atas pertanyaannya, Suci. Oke, coba kita bedah satu-satu. Konflik. Biasanya kan konflik itu pasti dianggap buruk. Nah, sementara di PPT ini dikatakan konflik itu ada pentingnya katanya. Di buku dikatakan ada pentingnya. Terus tetapi terhadap ini konflik tadi ya dibilangnya. Terhadap konflik tersebut ada 3 pandangan. Ternyata pandangan yang berbeda. Yang pertama itu pandangan tradisional. Nah, pandangan tradisional ini pandangan seperti apa? Pandangan yang menganggap kalau konflik itu buruk, tidak ada segi positifnya sama sekali. Yang artinya, jika memang tidak ada segi positifnya, artinya negatif. Dan artinya kalau negatif itu sesuatu hal yang memang harus dihindari. Karena menurut pandangan tersebut adalah berbahaya. Dan harus dicari penyebabnya. Sehingga tidak berpengaruh pada kinerja kelompok dan organisasi. Contohnya apa ya? Kalau misalnya ada terjadi konflik, misalnya perbedaan pendapat, dianggap tidak boleh dalam suatu kelompok tersebut karena dianggap itu bisa menjadi perpecahan di kelompok tersebut. Nah, tetapi ada lagi pandangan kedua nih, pandangan hubungan karyawan. Misalnya di organisasi tadi dia ada perbedaan pendapat, konflik nih, terjadi perselisihan. Di pandangan tradisional itu buruk, bisa merusak organisasi, struktur organisasi, bisa merusak kinerja organisasi, mulai dari atas sampai bawah. Nah, di pandangan hubungan karyawan ini malah dikatakan sebaliknya. Perbedaan pendapat tadi itu membuat atau perbedaan pendapat tersebut ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Itu justru mendorong meningkatkan kinerja karyawan. Lah, kalau misalnya si A berpendapat A, si B berpendapat B, si C berpendapat C, nanti bisa berenggut organisasi ini. Kira-kira mana yang terbaik? Bisa dimusyawarakan. Nah, inilah pandangan hubungan karyawan. Itulah yang dimaksud dengan pandangan hubungan karyawan. Nah, sementara ada lagi pandangan lain, pandangan interaksionis. Apa itu? Namanya interaksi. Nah, konflik itu harus diciptakan sebagai dasar tercapainya harmonisasi, kedamaian, ketenangan, kerjasama. Tadi udah disebutkan oleh Dewi dan Taryuni tadi contohnya. Nah, tapi saya masih tetap memakai contoh perbedaan pendapat. Misalnya perbedaan pendapat, kenapa dibutuhkan? Kenapa konflik yang perbedaan pendapat ini memang harus diciptakan sebagai dasar harmonisasi dan kedamaian? Misalnya begini, ada karyawan yang apatis atau tidak menyukai perubahan dan inovasi. Apa itu apatis? Tadi apatis, statis itu ya kayak lempeng gitu, nggak yang grafiknya nggak yang naik turun ya, statis aja gitu, dia datar gitu. Apatis itu tidak peduli. Nah, ketika ada konflik perbedaan pendapat dalam satu organisasi atau kelompok, mau tidak mau si apatis tadi ini ikut memberikan sumbangsi. Misalnya, oh nih ada 3 pendapat nih sekarang nih di kelas kita misalnya. Menurut kalian, mana yang kalian lebih setuju? A, B, atau C? Misalnya si Atika nih jarang dia memberikan pendapat karena dia apatis. Dia cenderung statis, cenderung datar, flat, nggak peduli gitu. Dalam kelas ini dia nggak peduli. Tapi di pandangan interaksionis butuh interaksi antar sesama mahasiswa. Saya sebagai pemimpin atau sebagai misalnya tutor di sini saya bilang, Atika menurut kamu yang mana nih, A, B, atau C? Mau tidak mau si Atika memberikan pendapatnya.
itu menghindari si Atika untuk bersifat apatis, untuk menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Justru kalau si Atika tidak berpendapat, mungkin si AB atau si C merasa kok kami-kami aja yang berpendapat, kok kami-kami aja. Nah, tapi ketika si Atika ditanya, si Atika akan menjawab seperti itu. Oke, jadi banyak ya contoh-contohnya, tetapi saya di sini mengambil contoh perbedaan pendapat untuk menjelaskan 3 pandangan ini. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dan partisipasinya. Nah, si Dewi juga menambahkan ini. Padahal konflik bisa memaparkan perbedaan pendapat yang jika mempunyai kunci penyelesaian yang baik akan bisa lebih efektif atau lebih baik lagi kerjasama antar kelompok atau organisasi tersebut. Maka konflik tersebut bisa dikatakan mempunyai fungsi positif karena ada manfaat dari konflik tersebut. Ya, benar seperti itu. Makanya kenapa dibilang untuk kelompok agar lebih efektif. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Itu Bu, pertanyaan dari Dewi dari Retno Sari. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Retno Sari, Bu. Halo? Ya, silakan Siti. Di Retno Sari pertanyaannya itu seorang bawahan akan bekerja dengan baik apabila kita sebagai diawasi dan ada yang pertama caranya seperti ini. Dia kan mintanya caranya manajer ya menanggapi hal seperti ini. Sebelumnya kita tahu bahwa manajer itu berada di puncak, yang lebih berurusan langsung dengan karyawan itu yang paling dekat. Maksud saya, yang paling dekat dengan karyawan itu supervisor. Jadi, apabila si karyawan ini selalu bertingkah kalau ada atasan rajin kerjanya apa gitu, otomatis yang lebih tahu duluan itu supervisor. Jadi si manajer ini cuman bisa mengetahui dia itu gimana tuh ya dari si supervisor ini. Makanya si supervisor ini yang akan menegur dia duluan gitu loh. Mungkin aduh ngomongnya gimana gitu. Intinya supervisor dulu yang ngomong ke anak buahnya ini, misalnya ketahuan nih beberapa kali si A gitu yang selalu bekerja asal-asalan. Nah, supervisor ini mengajak dia ngobrol gitu secara berdua, diomongin gitu. Nah, maksudnya kalau masih tetap kayak gitu baru dikasih teguran. Ya seperti itu jawaban saya, Bu. Oke, terima kasih Siti. Ada mungkin lagi yang mau menambahkan? Mungkin saya Bu mencoba ya. ini. Boleh Uus, boleh. Oke. Kan tadi pertanyaannya seorang bawahan akan bekerja dengan baik apabila dilihat atau diawasi oleh pimpinannya. Namun apabila pimpinan tidak berada di tempat, mereka akan bekerja asal-asalan. Bagaimana cara seorang manajer untuk mengenai bawahannya agar bekerja dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya untuk mencari muka? Yang pertama, setiap pegawai itu memiliki watak yang beragam. Ada yang pandai berargumentasi, ada yang mendiam, ada yang disiplin, ada yang kerja semaunya. Perbedaan watak menjadi kunci utama pengusaha atau manajer sumber daya manusia dalam mengendalikan agar
mau mengikuti aturan perusahaan sebaiknya bisa diajak disiplin. Nah, ajak-ajaknya dengan pendekatan yang bisa menjadi pilihan yang luas dan sederhana untuk mengubah kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang menguntungkan bagi perusahaan dan tentu saja bagi dirinya sendiri. Nah, berikut mungkin ada menerapkan beberapa metode perusahaan yang tanya pantau pegawai dalam beberapa kesempatan tanpa diketahui oleh pegawai tersebut bahwa dia sedang dipantau. Pemantauan ini untuk melihat bagaimana pegawainya menunjukkan sikap kerjanya setiap hari bahkan setiap saat. Yang kedua, telaah sifat batin atau temperamen. Poin ini yang paling sering diabaikan oleh perusahaan sebab dianggap sebagai hal yang tidak penting. Mengetahui sifat seseorang. Padahal tindakan ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan agar terjalin komunikasi sekarang. Terus cari tahu persoalan pegawai, entah itu persoalan kerja atau bahkan persoalan pribadi harus diketahui oleh pihak HRD agar dicarikan pemecahan masalahnya. Ketidakpedulian pada hal ini akan mengakibatkan pembangkangan pegawai, keluh kesah pegawai, bahkan dapat merusak kredibilitas perusahaan jika pegawai tidak dapat mengendalikan diri ketika berhubungan dengan klien. Komunikasi dua arah. Setelah memahami karakter dan permasalahan pegawai, ajak pegawai untuk berdiskusi. Yakinkan bahwa segala rahasia masalah yang dipendam pegawai dapat menjadi rahasia berdua antara satu orang HRD dengan satu pegawai bersangkutan. Kemudian dicarikan solusi yang tepat. Komunikasi dua arah juga dapat memperkecil peluang kesalahpahaman atau konflik. Jadikan pegawai sebagai tenaga yang produktif sesuai dengan keahliannya dan dapat dipercaya. Pemberian tanggung jawab kepada pegawai sekaligus memberikan kepercayaan membuat dapat menyalurkan bakat keahliannya. Terlebih lagi, jika seorang pegawai yang sudah lama berputar pada job yang itu saja, dapat membuat kejenuhan yang luar biasa dan bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Kembangkan pola pikir pegawai tersebut tentang ritme pekerjaan yang searah dengan tujuan perusahaan. Berikan pemahaman bahwa pekerja bukan hanya menjadi hal yang rutin monoton, tetapi juga saling bergandengan tangan dengan perusahaan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan tersebut. Di sini, perusahaan mempersilahkan pegawai untuk menyampaikan ide-ide baiknya. Dengan demikian, pegawai akan merasa dihargai dan berada dalam suasana kekeluargaan. Dan pasti diberikan penghargaan atau hukuman. Hal ini sudah jelas bahwa pegawai yang kreatif dan memiliki kerja yang baik dan inovatif layak diberikan penghargaan. Misalnya dengan dikasih kenaikan gaji, hadiah, dan lain-lain. Sebaiknya pegawai yang memiliki nilai kinerja menurun akibat sikap kerja yang tidak baik semuanya saja harus diberikan hukuman biar kapok. Dan yang terakhir, berikan teladan yang baik bagi para stafnya. Peraturan yang dibuat oleh perusahaan seharusnya menjadi cerminan dari sikap para pemimpin, namun tidak jarang peraturan hanya tinggal aturan, yang artinya orang yang dijadikan panutan justru tidak mengacukan apa yang dianjurkan kepada pegawainya, alias sama-sama melanggar. Kebiasaan baik tertinggi perusahaan akan menurun ke stafnya, dan begitu seterusnya. Seperti itu. Gimana Kak Retno? Bisa dipahami? Kak Retno? Halo, bisa Uus. Terima kasih Uus. Sangat jelas ya. Sangat jelas sekali. Ada lagi, itu jawabannya memang itu. Udah jelas sekali teorinya itu. Selamat malam, Miss. Selanjutnya saya ya, Miss ya. Siapa ini? Latif.
Antri. Jangan Latif dulu. Latif ya tadi. Oh iya ya, Latif. Sorry. Dulu itu tadi Bu.